Semarang hingga ujung Katulistiwa, sang permadani hijau yang penuh dengan pesona, pewaris tahta dari tradisi lama yang terletak tepat di ujung barat Pulau Sumatera. Sebuah ungkapan yang sangat tepat untuk menggambarkan kompleksitas etnis Austronesia yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Yap, betul sekali. Etnis ini kerap dipanggil dengan sebutan Urang Awak Lekolomers, sebuah etnis yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh besar melalui sistem monarki. Konon katanya, orang Minangkabau sangat unggul di bidang perniagaan, baik secara profesional maupun secara intelektual. Yuk, mari kita bahas lebih dalam bersama saya, Habib Aziz. Dan saya, Iftita Kurnia. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Dalam Tambo, diceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Minang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Ya, meskipun kisah dalam Tambo ini cenderung memuat lebih banyak legenda daripada fakta, tetapi Tambo Minangkabau ini telah dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Minang ya Kolomers. Kemudian, jika ditelisik dari perspektif sejarah, masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Austronesia yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera yang diperkirakan sekitar 2.500 sampai 2.000 tahun silam. Meskipun pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, kemudian pada abad ke-19 budaya matrilineal melekat pada etnis ini dibanding masyarakat Melayu pada umumnya yang menganut sistem patrilineal. Ya, meskipun masih banyak hal yang bersinggungan antara orang Minang dengan Melayu, tetapi jika dilihat dari budaya, bahasa maupun adat istiadatnya tentu berbeda ya Kolomers. Meskipun secara arkeologis pernah ditemukan bahwa terdapat beberapa masyarakatnya memeluk agama Buddha, tetapi sampai saat ini mayoritas orang Minang memeluk agama Islam. Terdapat sebuah pepatah yang menyatakan bahwa adat Manurun atau syarat Mandaki, di mana pepatah tersebut mengandung arti adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama Islam datang dari pesisir ke pedalaman. Sebagai penganut agama Islam, jika terdapat masyarakatnya yang keluar dari Islam atau murtad, maka secara langsung yang bersangkutan akan dianggap keluar dari Minang Kolomers. Dalam istilah mereka, hal ini disebut dengan dibuang sepanjang adat, karena masyarakat Minang memegang teguh agama Islam. Bahkan, adat istiadatnya pun berasaskan pada Al-Quran loh Kolomers. Dan juga, kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Makanya sampai punya julukan khusus, yaitu Bundo Kanduang atau selayaknya dengan Bunda Kandung, yaitu seseorang perempuan yang dituakan dan hanya berlaku pada yang sudah berkeluarga ya Kolomers. Nah, julukan tersebut juga tidak berlaku sembarangan ya, karena memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama atau paman dan juga penghulu atau kepala suku. Dan pengaruh besar inilah yang menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumanan gadang atau pilar utama rumah tanpa melangkahi otoritas maupun legitimasi kaum lelaki ya Kolomers. Terkenal sebagai rumpun etnis terpelajar yang menggeluti berbagai macam profesi dan keahlian seperti ulama, penulis, politisi, jurnalis, pengajar, dan tentunya juga pedagang.
Dalam beberapa referensi, tercatat bahwa Minangkabau menjadi salah satu suku tersukses yang mendapatkan banyak pencapaian loh Kolomers. Dan bahkan dalam edisi khusus tahun 2000 yang dimuat oleh surat kabar Majalah Tempo, tertulis bahwa 6 dari 10 tokoh penting di Indonesia pada abad ke-20 adalah orang Minang. Wah, keberhasilan-keberhasilan yang diraih mayoritas diperoleh di tanah perantauan, yang tidak hanya berkiprah di Indonesia saja, tapi juga melalang buana sampai mancanegara. Wah, ternyata Chairil Anwar dan Taufik Ismail yang terkenal akan puisi-puisinya itu juga orang Minang loh Kolomers. Dan kemudian ada Dorce, Nirina Zubir, Afgan, BCL, dan Tulus. Hati-hati di jalan. Wah, keren banget sih ya. Memang cocok banget disebut dengan Permada di Hijau, karena memang menggambar luas di mana-mana. Jadi bukan hanya tentang rumah gadang, rendang, maupun dendeng baladurnya saja. Gimana menurut Kolomers? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe YouTube Kolom Desa Dan follow juga Instagramnya agar kalian selalu update. Desa Punya Cerita. See you Kolomers!